95,3 Radio Suara Sehat yang mengudara dari kawasan Jalan 17 Agustus, Kota Manado. Selamat pagi keluarga sehat dimanapun Anda berada. Pastinya keluarga sehat tentu dalam keadaan yang sehat dan terus bersemangat dalam menjalankan tugas aktivitas di hari ini. Tepat di tanggal 1 Oktober 2024, kita kembali lagi menyapa keluarga sehat dengan program kesehatan, talk show kesehatan di pagi ini yang tentunya akan menghadirkan informasi-informasi seputar kesehatan yang bisa bermanfaat untuk keluarga sehat. Kali ini dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, Radio Suara Sehat mengadakan talk show kesehatan dan di studio sudah hadir narasumber kita yang beberapa bulan yang lalu sudah pernah berjumpa dengan keluarga sehat. Untuk pagi ini sudah hadir dokter yang berkompeten di bidangnya. Kita langsung saja kenalan dengan dokter, karena berhubung pagi ini dokter juga baru selesai apel memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Oke dokter, boleh berkenalan dulu sedikit dok? Baik, terima kasih Wak. Satu kehormatan ya kami bisa diundang lagi di Radio Suara Sehat yang saya lihat interiornya tambah bagus ini ya. Iya. Udah berubah sejak yang hari hipertensi 5 bulan yang lalu ya. Baik, saya sendiri Dr. Victor Yosef, spesialis jantung dan pembuluh darah. Kami sehari-hari ada di Rumah Sakit Umum Profesor Dr. Herli Kandu di bagian jantung. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke rumah sakit, itu yang duduk paling ujung, yang tusuk sate itu ya saya berada di situ. Dan ya sehari-hari juga kami aktif di Yayasan Jantung juga yang diketuai oleh Dr. Rivitanos ya, untuk dalam hal seperti ini untuk penyembuhan ya, untuk menjangkau target atau sasaran kami di Yayasan Jantung. Iya dokter, terima kasih dok untuk perkenalannya dan kita dialognya jangan kaku aja. Oh iya. Santai aja dok ya. Sambil minum kopi kan. Iya. Mungkin pendengar mau tahu dokter ini masih single atau sudah? Nanti japri. Oke, terima kasih keluarga sehat. Di kesempatan pagi hari ini ada topik apa yang akan kita bahas seputar Hari Kesehatan Jantung ini dok? Memang semua pendengar pasti sehat-sehat kan, karena di Suara Sehat ya. Harus dok. Mesti sehat jasmani dan rohani. Iya. Baik, tanggal 29 September barusan kami dari dokter-dokter jantung terutama ya, kami baru saja memperingati World Heart Day ya, atau Hari Jantung Sedunia. Dan ini selalu dirayakan setiap tahunnya oleh Persatuan Dokter Spesialis Jantung Indonesia atau yang dikenal sebagai PERKI ya. Kebetulan saya juga salah satu pengurus pusat, dan itu diadakan di semua cabang, semua yang ada di seluruh Indonesia. Kebanyakan itu dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat luas ya, masyarakat umum, sehingga awareness atau kesadaran tentang memelihara jantung kita itu bisa terus digaungkan dan tidak boleh dilupakan ya, karena sampai saat ini memang penyakit jantung masih merupakan penyebab kematian utama ya di Indonesia, dan sudah lebih ke usia yang lebih muda ya. Kalau dulu orang sakit jantung yang tua-tua, ternyata yang muda-muda juga sebanyak. Jadi itulah yang selalu kami rayakan setiap tanggal 29 September. Dan barusan di Jakarta juga kita ada sebuah konser ya yang dilakukan di sana yang sehubungan juga dengan peringatan Hari Jantung Sedunia. Oke dokter. Dan keluarga sehat, sebagai informasi nantinya kita akan membuka layanan telepon bagi keluarga sehat yang ingin bertanya seputar tema kita tentang peringatan Hari Jantung Sedunia. Anda bisa berinteraksi lewat layanan telepon 0851 8668 9530. Saya Natali akan menemani Anda.
di pagi ini. Baik dokter, kalau bisa lebih spesifik lagi tentang penyakit jantung kali ya, Oke. gimana itu dok? Ya, jadi sebenarnya mungkin kalau orang bilang sakit jantung, orang langsung berpikir itu penyumbatan, ya, yaitu jantung koroner dan mungkin nantinya perlu pasang ring atau malah operasi. Tapi sebenarnya penyakit jantung itu bervariasi dan bermacam-macam ya. Mungkin yang paling terkenal itu penyakit jantung koroner ya, karena itu kok kadang-kadang bisa langsung bikin mati di tanpa ya. Banyak contohnya termasuk juga public figure. Tetapi juga sebenarnya ada jenis penyakit jantung yang lain ya, seperti penyakit jantung bawaan ya. Itu banyak di anak-anak ya, banyak di usia-usia muda, bahkan ada yang masih bayi ya, yang itu membutuhkan koreksi. Mungkin ada yang malah sampai perlu dibedah di usia sekecil itu ya, untuk life saving. Kemudian ada juga penyakit jantung katup ya, nah itu juga macam-macam lagi bentuknya. Kemudian ada penyakit vaskuler ya di kaki, yang kadang-kadang itu malah perlu amputasi ya, itu juga bagian dari penyakit jantung dan pembuluh darah ya, karena ada pembuluh darahnya juga. Terus ada juga penyakit jantung yang berkaitan dengan kehamilan misalnya ya, itu juga ada. Kemudian ada juga penyakit jantung yang namanya kalau kita bilang kardiomiopati ya, itu bisa juga terjadi pada atlet-atlet ya. Kemudian penyakit jantung aritmia atau gangguan-gangguan irama. Nah ini juga yang banyak menyebabkan kematian mendadak juga pada wanita-wanita muda ya, yang tidak bisa dijelaskan ya. Nah, kemungkinan besar itu dan atlet-atlet juga ada ya, jadi sebenarnya bervariasi ya, walaupun memang yang paling banyak diketahui publik adalah penyakit jantung koroner. Oke dok, kalau mau dibilang ini penyakit jantung seperti yang kebanyakan kita dengar kan di radio Suara Sehat juga ada iklannya, penyakit jantung ini katanya penyakit diam-diam membunuh dok. Betul, silent killer ya, ya betul sekali. Ya, jadi makanya penting sekali kita check up sebenarnya. Ya. Natali seumur berapa? Kalau saya dok masih muda. Masih muda kan, masih ada terlihat 17, kan kalau 18 ini kan. 36. Ya, jadi ada kalau dulu ya ada saran di atas 40 tahun sebaiknya kita mulai rutin melakukan check up ya. Minimal kita EKG lah, rekam jantung. Kita pernah direkam jantung kita seumur hidup kita sekali saja ya. Nanti kalau misalnya dia normal, kalau masih muda sekali masih 10-20 tahun ya mungkin nanti 10 tahun depan lagi masih boleh. Tapi kalau misalnya seperti saya udah 40-an juga, kalau bisa harus tiap tahun kita rekam jantung ya. Itu mungkin bisa berbarengan dengan coba ukur tensi misalnya ya. Atau misalnya USG untuk check up ya. Kita kan perlu juga USG misalnya di perut ya. Saya juga rutin melakukan setahun sekali ya. Nah, karena ya itu seperti yang Sis Natalia bilang, itu membunuhnya pelan-pelan ya. Jadi sangat sering kami dapati pasien-pasien yang DP keluarga bercerita, aduh dokter tadi pagi masih ada minum kopi sama-sama, aduh kaki siang turun dia tidur, soalnya nggak bangun dokter, ya, itu seperti itu ya. Ya memang penyakit jantung itu pergi tanpa pesan ya, maaf ya bukan kita membeda-bedakan ya. Kalau orang cancer mungkin keluarga sudah lebih dipersiapkan ya, karena kan memang keluarga sudah susah ya. Saya dulu merawat almarhum ayah saya yang kanker payudara. Jadi ya sudah, kita sudah tahu bahwa nanti, jadi mungkin pasien sudah boleh berpesan-pesan dan sudah ada persiapan. Nah, kalau jantungnya ada. Dan bayangkan kalau itu di usia produktif dan maaf misalnya anaknya banyak ya, istrinya tidak kerja ya, kami mendapati seperti itu. Bayangkan itu istri shock ya, artinya kehilangan suami, tapi sekaligus juga dia berpikir sebenarnya bagaimana kita mesti besar ini anak-anak, ya kan? Kalaupun misalnya suaminya PNS, pensiunan berapa misalnya ya? Nah itu makanya penting sekali untuk selalu kami menggaungkan mesti jaga periksa ya, karena apalagi kalau di usia produktif, kalau misalnya terjadi apa-apa, kasihan istri dan anak-anak kita. Oke dokter. Nah kemudian dok, apa sih sebenarnya penyebab dari penyakit jantung ini dok? Kalau misalnya ada juga jenis-jenisnya secara garis besarnya dok. Betul sekali ya. Jadi begini, tadi saya sudah jelaskan jenis-jenisnya, tentu penyebabnya sesuai dengan jenis-jenis itu ya. Tapi mungkin secara fokus kita pada saat ini adalah koroner lah ya.
Ya, jadi koroner itu untuk penyebabnya macam-macam ya. Kita selalu membaginya penyebab yang bisa kita ubah dan tidak. Kalau dia tidak dapat diubah, yang pasti pertama usia. Semakin kita tua, kita semakin beresiko ya. Mengapa? Karena itu berkaitan dengan kekakuan pembuluh darah kita gitu ya. Tambah tua kita lebih kaku, lebih stiff ya. Nah, jadi itu Onderdilnya kayak ya kan kalau foto sama nu betul itu orang lagi ya. Jadi so mesti tahu itu ya, buat orang kan tambah orang kan nggak bisa menghindari, itu orang akan tambah tua ya. Jadi otomatis dengan lebih kaku maka lebih gampang terjadi plak ya atau terjadi penumpukan di pembuluh darah. Kolesterol misalnya dia jadi menyumbat. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin ya, jenis kelamin. Kami laki-laki tentu lebih berisiko dibandingkan perempuan. Kenapa Natalia? Kenapa dong? Nah, karena perempuan itu haid tuh. Nah, haid itu kan ada hormon di situ yang terlibat namanya hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini ternyata dia itu bersifat melindungi jantung. Which is pada perempuan tinggi kan kadarnya. Sebenarnya laki-laki juga ada, tapi kecil. Nah, dia itu melindungi jantung sehingga perempuan di usia masih subur ya, usia subur tentu mungkin sampai 50 tahun ya kalau nggak salah ya, akhir 40-an sebelum menopause dia sangat terlindungi pembuluh darahnya. Jadi perempuan lebih kecil kemungkinannya ya, tapi bukan berarti tidak bisa ya, lebih kecil kemungkinan untuk sakit jantung koroner dibandingkan pria. Kemudian yang ketiga adalah keturunan. Ayah saya dia sudah dipasang ring juga 12 tahun yang lalu ya. Sehingga dengan demikian saya pun beresiko, walaupun saya dokter jantung saya juga beresiko, maka saya harus menjaga gaya hidup saya karena namanya juga penyakit degeneratif. Degeneratif itu kan berarti menurun kan. Nah itu makanya kita difokuskan dulu kalau penyuluhan ya. Sayangnya orang tua kita tidak hanya mewariskan tanah ya, budel, kalau itu mah orang senang-senang kan. Sekalian penyakit juga. Ternyata yang penyakit itu tidak sedap. Nah, itu yang tidak bisa kita ubah ya. Sudahlah kita pasrah kali. Nah, yang bisa kita ubah itu ada banyak. Yang pertama hipertensi. Tentu kita bisa menghindari itu hipertensi seperti yang saya bicara juga 5 bulan yang lalu dengan berbagai macam cara ya. Dan kalaupun sudah hipertensi tentu dengan minum obat kita bisa mencegah jangan sampai dia jadi penyakit jantung. Kemudian sakit gula ya sama itu dengan darah tinggi itu juga faktor risiko utama untuk penyakit jantung. Jadi orang tua kita kalau sudah sakit gula dan darah tinggi hati-hati. Kalau dia bukan anak jantung dia bisa ke ginjal, dia bisa ke otak, jadi stroke dan dia bisa ke mata ya. Kemudian obesitas ya. Jadi yang terang sorry kita tidak hanya banyak kali kita hanya kali. Jadi kalau obesitas ya tentu kita beresiko karena ada plak lemak dan jangan lupa laki-laki itu senang merokok ya. Perempuan juga ya ada ya. Perempuan juga tidak. Banyak ya ada ya merokok itu sudah pasti. Jadi itulah beberapa penyebab yang bisa saya jelaskan. Oke, kalau seperti dokter jantung berdebar karena lihat cowok ganteng, wah. Kalau berdebar itu kan respons fisiologis ya, reaksi normal lah, itu tidak masalah ya. Dia upah Korea kan. Oke dokter. Kemudian itu dari penyebabnya ya. Untuk selanjutnya, adakah gejala-gejala yang bisa kita lihat secara fisik, dok? Betul, pasti ada ya. Ya, jadi kalau jantung koroner tentu saja gejala utamanya adalah nyeri dada. Ya, pasti mesti ada sakit dada ya. Nah, sakit dada yang bagaimana dulu ya? Kalau cuma sakit dada misalnya lihat trompe pasangan misalnya mantan, nah itu tentu tidak ya. Jadi sakit dadanya harus serius, harus minimal 20 menit ya. Dan itu terus menerus ya. Jadi kalau cuma sakit dari 1-2 menit, aduh sakit tapi ada, bukan itu ya. Rasa-rasanya itu kalau nggak otot psikis ya. Kemudian dia akan bertahan terus ya sakit dadanya itu ya. Jadi dia tidak yang hilang timbul, kong so pindah-pindah, kayak dia bilang so pindah ke bawah, so pindah ke atas. Nah itu bukan penyakit jantung. Terus selain durasi, dia ada penjalaran ya. Jadi kadang-kadang dia bisa sampai ke punggung belakang ya. Kemudian kadang bisa disertai dengan mual muntah ya.
Itu khas sekali. Kalau orang tanya pasien-pasien yang pernah melewati fase itu dan selamat penyintas, ya, mereka bisa mendeskripsikan, bisa menggambarkan dengan dramatis sekali apa yang mereka rasakan saat itu ya, dan disertai keringat dingin juga. Ada yang kalau dia derajatnya berat itu sama dengan mandi dia, memang sampai basah kuyup itu luar biasa. Terus sakitnya sekitar 20 menit itu dia intens ya? Iya, jadi sakitnya tuh di sini ya, jadi sakitnya tuh di sini. Sakitnya tuh di sini. Oke, bisa dipahami. Ya, kalau kaki bengkak tuh gimana? Itu beda lagi. Itu ada juga namanya gagal jantung ya. Oh, gitu. Jadi kalau kaki bengkak itu biasanya pada pasien-pasien yang kita bilangnya heart failure atau gagal jantung. Nah itu juga bisa terjadi. Salah satu tandanya betul. Tapi kadang ada juga ginjal juga bisa kaki bengkak ya. Oke. Kemudian ada juga nyeri dada yang katanya sakit di dada kemudian tembus ke belakang, itu bisa dikategorikan? Iya, itu tadi yang infark itu nyeri dada tembus ke belakang ya. Oh. Jadi ada perjalanan ke belakang. Nah itu semakin menguatkan diagnosa ya. Jadi kita akan tambahkan, oh ini infark, ini ada sumbatan. Nah dok, kalau penyebab yang paling utama seseorang itu kena penyakit jantung selain yang dokter sampaikan tadi, Ya, adakah? Gaya hidup ya, gaya hidup. Gaya hidup itu yang paling menentukan ya dok? Ya, jadi gini, tambah kesini kan orang tambah ingin praktis ya. Orang kalau parkir auto di mall, orang mau parkir di mana? Nah, itu yang paling dekat untuk tujuan. Tuh malas tuh orang mau parkir ke jauh-jauh, belum kalau panas lagi atau hujan ya. Dan kita cenderung kalau pergi gedung, kalau mau terompil lantai 4, orang pakai apa? Pakai Lift lah. biasanya juga kendaraan bisa sampai di lantai berapa? Itu dia kan. Jadi tambah kesini kita tambah ingin praktis dalam hidup ya. Iya. Pengen juga dulu Tora waktu masih nggak tahu deh yang mana sekarang ya. Kalau dia naik mikro tuh pasti Tora bilang, Om, kamu kali puasa di. Om, masuk puasa di. Sampai Om bilang kalau boleh mau sampai di muka kamar, mau di muka kamar ya. Kenapa? Karena kita cenderung tidak mau bergerak. Tetapi tambah kesini juga saya lihat kalau perhatikan ya di Manado itu tiap bulan, tiap minggu tuh semua ada run loh. Ya saya termasuk penggemaran ya, walaupun ya jarak pendek ya. Pak Menteri kita Budi Gunadi itu barusan menyelesaikan 42 kilo full maraton di Berlin, beliau dengan istrinya ya. Waduh, saya langsung ciut itu dia. Luar biasa ya, maksudnya di tengah kita bisa bayangkan dong seorang menteri ya, kemudian bagaimana dia dan dia masih bisa lakukan kalau orang maraton begitu, nah mungkin itu turunnya ada persiapan kalau langsung lari gitu, gitu mampu dia pingsan nanti jadinya ya. Yang saya pikirkan waktu itu bagaimana beliau membagi waktu, mungkin dia tiap sore latihan kali ya, kan mau maraton itu tidak bisa kita nggak ada latihan ya. Nah jadi Bapak Menteri kita juga mencontohkan satu gaya hidup yang sangat baik. Jadi balik ke pertanyaan tadi, jadi paling banyak itu berkaitan dengan lifestyle kita. Jadi kita malas bergerak, pengennya nongkrong. Kita kalau sore Natalia, kalau habis menyiar sore kemana? Pulang tidur. Ngopi doang, Istirahat dulu dong. Istirahat dulu tuh, bawa televisi, makan pisang, iyo. Betul. Kemudian kalau orang Manado memang cenderung suka cemilan. Iya, Cemilannya gorengan-gorengan. Iya, betul sekali. Keripik pisang. Saya juga ya. Jadi tahu kalau sore susu kamu cari itu bacamu ya. Bahkan jangankan sore, karena habis makan siang pun karena kan orang ingin tuh habis makan nasi apa kayak itu boleh, nah mungkin lebih bagus campur buah kata. Ya, jadi sudah gaya hidupnya tidak mau olahraga atau tidak mau bergerak, tambah senang makan. Nah ini yang banyak sekali menyebabkan terakumulasi dalam bentuk penyakit jantung koroner. Oke, jadi kalau bisa dibilang ya dok, penyakit jantung ini sebenarnya harus menjadi perhatian kita semua ya. Karena beban hidup sosial ekonominya sebenarnya. Nah. Jadi pemerintah mengeluarkan dana teristimewa BPJS itu besar sekali buat jantung, terutama untuk pemasangan ring. Dan yang kedua yaitu karena bayangkan kalau itu menimpa usia produktif ya.
di saat maaf ya, maksudnya kebutuhan anak-anaknya masih banyak ya, masih anaknya mungkin masih kecil-kecil, biaya pendidikan, tiba-tiba misalnya dia meninggal, bayangkan pusing nggak itu istrinya, yang istrinya bekerja aja belum tentu kadang-kadang bisa Betul. bisa mengcover kebutuhan anak-anak, apalagi istri yang sama sekali nggak bekerja. Jadi itu kadang-kadang yang saya suka bilang ke bapak-bapak ya, kalau ada pertemuan pria kaum bapak misalnya, bapak jangan sebelum stop merokok, itu karena hati non itu. Kemudian dok, untuk penyakit jantung koroner ini, Iya. katanya sih lemak yang tertutup di jantung atau gimana? Ya, tentu itu ada akumulasi plak ya. Jadi dulu kita punya guru ya, namanya Profesor Gila. Saya ingat sekali kalau dia bilang ya, kita murid-muridnya. Jadi itu akumulasi plak di pembuluh kita itu sama dengan orang menabung gitu. Itu kan yang enggak ujuk-ujuk langsung jadi begitu kan, itu kan bahkan ada yang dikatakan masih dari bayi, anak-anak itu ateromanya sudah terbentuk. Jadi itu yang tertabung lewat itu gaya hidup yang tidak sehat, ya merokok. Jadi itu kan plak itu kan korosi ya, seperti kalau terlalu besi lah. Iya. Kadang-kadang kan itu terjadi korosinya itu berlangsung bertahun-tahun, tambah banyak sampai dia menyumbat. Ada yang menyumbat total, ada yang setengah. Nah, dia menyumbat setengahnya itu sudah bisa ada keluhan. Ya, apalagi kalau dia menyumbatnya total dan di lokasi jalan utama misalnya ya. Jadi kan pembuluh darah jantung itu ada 3 ya. Ada namanya di sebelah kiri itu ada namanya left main ya, pembuluh darah utama. Jadi mungkin kalau saya analogikannya di menyumbatnya itu di jalan 17 Agustusnya. Ya kalau dia menyumbatnya cuma di lorong-lorong ya, lorong-lorong masuk itu mungkin tidak akan menyebabkan kematian. Tapi bayangkan kalau dia tersumbatnya itu di jalan utamanya. Ya di 17 Agustusnya, bayangkan. Bagaimana itu darah mau masuk di lorong-lorongnya? Karena dia sudah bisa. Nah, itu yang kemudian mati mendadak.